Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala setelah kita bersyukur kepadanya, setelah kita memuji Allah, setelah kita berterima kasih dengan sepenuh hati kepada Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati, kiranya ketika Rasulullah menjelaskan hanya pada 10 hari terakhir Ramadan, maka tentu kita akan lebih semangat karena tidak terlalu panjang untuk kita mencarinya. Tapi An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam membatasinya untuk kita tidak terlalu capek, tidak terlalu lelah, tidak terlalu mencurahkan tenaga yang besar. Rasul mengatakan cari pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka ketika dikatakan di dalam ilmu usul, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, apa-apa yang tidak bisa Anda dapatkan keseluruhannya, maka jangan ditinggal keseluruhannya. Dan insya Allah, dengan kemurahannya Allah, dengan rahman dan rahimnya Allah, dengan kebaikan yang Allah miliki, wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kemaksiatan, kita yang penuh dengan kekhilafan, tetap insya Allah besar peluang kita dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya Allah, untuk tetap insya Allah orang semacam kita ini mudah-mudahan tetap pantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan jangan lupa berdoa, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan tubuh kami dari api neraka. Jangan lupa pula mendoakan ibunda kita, Allahumma a'tiq riqaba ummahatina minan nar. Dan jangan lupa pula untuk mendoakan ayahanda kita dengan mengucapkan Allahumma a'tiq riqaba abaina minan nar. Allahumma amin. Kemudian doa yang diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang pemaaf, tuhibbul afwa, engkau senang memaafkan ya Allah, fa'afu anni, maka maafkan aku ya Allah. Doakan juga ibunda kita, fa'afu an ummi atau fa'afu an ummahatina, maafkan dosa-dosa ibunda kami ya Allah. Dan doakan pula ayahanda kita, fa'afu an abi atau fa'afu an abaina, maafkan pula ya Allah dosa-dosa ayah kami ya Allah. Kita lihat hadirin, ayah kita tidak bisa baca Al-Quran, ayah kita tidak bisa konsentrasi sholat ke masjid karena mereka fokus untuk mencarikan rezeki bagi kita. Mereka fokus waktu kita kecil tidak sempat belajar ngaji untuk supaya kita bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka fokus di waktu kita masih kecil untuk bekerja sampai mereka lupa bagaimana caranya membaca doa-doa sholat, sampai mereka lupa bagaimana caranya berdoa dengan baik. Maka sebagai terima kasih kita kepada mereka, minimal jangan lupakan mereka dari setiap lisan kita kalau berdoa. Jangan lupakan mereka di setiap ibadah kita, di setiap sodakoh kita, sertakan mereka di dalam niatan kita. Jangan lupakan mereka di setiap bacaan Al-Quran kita, ucapkan di dalam niat, ya Allah, aku mampu membaca Al-Quran karena mereka yang membiayaiku untuk belajar membacanya ya Allah. Maka jadikan pahala ini selain untukku, maka letakkan pula pahalanya di timbangan kebaikan untuk kedua orang tuaku ya Allah. Maka jangan lupakan itu, agar apa? Keterlambatan mereka dalam membaca Al-Quran, ketidakmampuan mereka di dalam ibadah, kekurangan mereka di dalam lafaz-lafaz doa yang mereka tidak mampu, tertutupi semua itu dengan kita berikan pahala yang kita amalkan untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah menerimanya dari kita
dan Allah meletakkan pahalanya untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita baca hadis yang ke-32. Ta'isa abdud dinar. Sungguh celaka orang yang menghambakan dirinya pada harta. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, di mana beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Sungguh binasa orang yang menghambakan dirinya pada dinar, yaitu uang emas. Wa ta'isa abdud dirham, dan sungguh binasa orang-orang yang menghambakan dirinya pada dirham, yaitu uang perak. Wa ta'isa abdul qatifah, dan sungguh celaka orang-orang yang menghambakan dirinya pada pakaian. Tahu enggak, orang-orang yang pakaian di lemarinya menumpuk, Allah akan hisab dia dengan pakaian itu. Pakaian-pakaian yang mungkin hanya dia pakai sekali seumur hidup. Ada enggak? Ada. Pakaian yang digunakan untuk menerima award apa begitu. Sekali seumur hidup tidak dipakai lagi setelah itu. Apalagi rata-rata pakaian para wanita, perempuan, yang biasa mereka gunakan hanya untuk di acara pesta. Tidak pantas dipakai ke masjid. Iya enggak? Tidak pantas dipakai ke pasar, tidak pantas dipakai untuk acara silaturahim keluarga karena terlalu banyak pernik-perniknya. Sementara untuk urusan dua, Rasul mengajarkan kita untuk sederhana. Ada dua perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sederhana. Yang pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Makanan sederhana. Rasul bilang, yakfi libni Adam luqaymatun yuqimna sulbah. Cukup untuk manusia itu beberapa suap saja yang menjadikan dia bisa apa? Menjadikan punggungnya berdiri tegak. Cukup sudah. Yang penting tulang punggungnya bisa berdiri tegak, cukup. Luqaymat, beberapa suap. Itulah kenapa Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan, makanan untuk satu orang cukup untuk berapa? 2. Makanan untuk 2 orang cukup untuk berapa? 4. Dan Rasul menganjurkan kita ketika makan itu berjamaah, supaya keberkahannya apa? Turun. Supaya keberkahan dari Allah itu diturunkan pada makanan kita. Kemudian yang kedua pada urusan apa? Pakaian. Apalagi makanan. Makanan itu budak kita. Kita gunakan untuk apa? Kita makan dengan cara bagaimana? Kita mau makan apa? Kita tidak memakannya secara berlebihan, tamak. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ada 3 sumber kebinasaan manusia. Ada berapa? 3 sumber manusia binasa. Yang pertama, kathratul akli, banyak makan. Banyak makan, maka kita sama Allah disuruh apa? Puasa. Yang kedua, antum tahu enggak, ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa nafsu ini, nafsu manusia ini hanya bisa